Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dans di pembahasan Suikoden. Di video kali ini gue pengen bahas segmen baru dari pembahasan Suikoden, yaitu gue pengen mengulas beberapa lagu Suikoden yang memiliki versi vokal. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita ke pembahasannya. Lagu yang akan kita bahas kali ini berjudul La Mia Tristeza, atau yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kesedihanku. Lagu ini ditulis dan dinyanyikan oleh seseorang bernama Anneli. Tapi orang ini sangat misterius dan menjadi salah satu misteri terbesar di kalangan fans Suikoden, karena sosok yang menulis dan menyanyikan lagu ini tidak mempublikasikan nama panjangnya. Atau jangan-jangan nama Anneli adalah nama samaran yang sengaja ia gunakan, karena jika dalam pengucapan bahasa Jepang maka Anneli akan dibaca Anale. Yap, Anale adalah penyanyi terbaik dari semua seri Suikoden yang berasal dari Suikoden 2. Dan sedikit fakta kalau lagu-lagu kayak Horizonte dan yang lainnya juga ditulis dan dinyanyikan oleh Anneli. Masuk ke pembahasannya, lagu ini ditulis dalam bahasa Itali. Dan kalau kalian ingat lagu Time of Sadness dari Suikoden 1, La Mia Tristeza menggunakan instrumen Time of Sadness yang dibuat oleh Miki Higashino. Atau kasarnya La Mia Tristeza adalah Time of Sadness yang ada liriknya. Seperti yang kita tahu, Time of Sadness di Suikoden 1 selalu diputar ketika ada hal-hal sedih terutama yang menimpa Tyr McDowell. Dari mulai kematian Odessa, kematian Ted dan Theo McDowell, terbakarnya desa Elf oleh Scarlet Empire, dan masih banyak lagi. Nah, lirik La Mia Tristeza ini sepertinya dibuat khusus untuk seorang Tyr McDowell, yang dimana makna dari lirik lagu ini seperti mencerminkan kehidupan dan kisah hidupnya. Tapi karena gue nggak bisa ngucapin liriknya dengan benar, gue bakal kasih videonya dan terjemahin ke kalian. Dan yang pasti semoga aja video ini nggak kena copyright. Bahkan jika aku menangis tanpa henti, dia tidak akan kembali. Lirik ini memiliki makna bahwa ketika kita kehilangan seseorang yang sangat berharga bagi kita untuk selamanya, entah orang itu pergi meninggalkan kita, atau mungkin satu-satunya orang yang kita miliki telah meninggal dan tidak bisa hidup kembali. Jika kita menangis, hal itu tidak akan mengubah apa-apa, hanya mengekspresikan kesedihan kita agar hati kita tidak terlalu sakit. Aku mengeringkan air mata dan mulai berjalan. Lirik baris kedua menggambarkan seseorang yang telah mengambil satu pilihan dari dua pilihan yang ada di hadapannya tepat ketika ia kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki dan sangat berharga dalam hidupnya. Yang dimana pilihan pertama dia akan memilih untuk mati menyusul orang terdekatnya yang baru saja meninggal karena... Nah, alasannya ada di pilihan kedua. Pilihan kedua adalah melanjutkan hidup meski tanpa memiliki siapapun di dalam hidupnya dan hidup tanpa tujuan yang membuatnya benar-benar bahagia. Tentunya hal ini sangat sulit dan peluang bisa hidup sampai kematian menjemputnya suatu hari nanti hanya 1% dari 100%. Tapi di sini orang itu memilih pilihan kedua, yaitu untuk tetap hidup meskipun ia sudah tahu kalau hidupnya akan sangat menderita dan tidak ada emosi lain selain marah, sedih, dan putus asa. Manusia itu sendirian sejak dilahirkan, tapi jika ia takut dengan perpisahan dan kematian, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Makna dari kata manusia di sini sebenarnya adalah orang yang diceritakan di dalam lagu ini. Jadi, sejak lahir dia selalu tumbuh sendirian dan kesepian. Serta orang itu juga selalu berjuang dengan sangat sulit sejak ia dilahirkan. Nah, lalu makna dari kalimat selanjutnya, ia beberapa kali bertemu dengan orang yang menjadi sosok yang sangat berharga baginya, tapi sayangnya, ia selalu kehilangan mereka untuk selamanya. Lalu karena hal itu terlalu sering dialami olehnya, ia sudah bosan untuk menangis dan ia tetap menjalani hidup meski ia tahu kalau kejadian yang sama akan terulang lagi. Hal itu tentunya akan mendatangkan kesedihan yang sangat mendalam lagi baginya. Tapi di sisi lain, dia tidak apa-apa selama ia dapat merasakan kebahagiaan dengan orang yang sangat berharga baginya walau hanya sebentar. Nasib berubah-ubah, terkadang nakal.
Makna dari kata nakal di sini adalah hasil yang mengkhianati perjuangan. Jadi sejak dilahirkan orang ini selalu berjuang keras demi bertahan hidup. Tapi tidak jarang juga banyak kesialan dan hal-hal yang tidak terduga yang menimpa hidupnya. Sehingga tidak semua perjuangan yang ia lakukan selama ini membuahkan hasil yang baik. Aku ingin menjadi lebih kuat. Dengan tanganku sendiri, aku akan mendapatkan kebahagiaan. Makna dari lirik yang terakhir cukup mudah untuk dipahami, yang dimana orang ini ingin menjadi lebih kuat agar tidak mengalami banyak kesedihan lagi, serta akan mendapatkan kebahagiaan dengan tangannya sendiri. Ya, walaupun ia tahu kalau akan ada banyak kesialan yang menimpanya dan takdir yang tidak berpihak kepadanya. Nah, dari semua lirik yang ada di dalam lagu ini, bisa disimpulkan kalau lagu ini dibuat khusus untuk seorang Tir Mcdowell. Walaupun Tir bisa dibilang lahir di keluarga yang sangat berada, tapi semenjak dia memegang Soul Eater di usia 14 tahun, kehidupan pahitnya dimulai yang bahkan lebih menyakitkan dari kebanyakan pengguna turun yang lainnya. Yang dimana kutukan Soul Eater adalah membuat si pemegangnya selalu kehilangan orang-orang yang berharga dalam hidupnya, karena nyawa mereka diambil oleh Soul Eater agar rune tersebut menjadi semakin kuat. Hal itu akan terus berlanjut jika si pemegang turun tidak mengasingkan diri dan memutuskan hidup sendirian untuk selamanya. Oke semuanya, mungkin segitu aja dulu pembahasan kali ini. By the way, sorry banget kalau misalnya akhir-akhir ini gue belum bisa bahas teori Suikoden lagi. Mungkin kalau nggak bulan ini, bulan depan gue bakal bahas fakta-fakta dan teori Suikoden lagi. Karena sekarang gue lagi ngumpulin teori-teori dan fakta-fakta buat bahas konten One Piece. Dan ya, gue Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.